Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dan berita mengenai aksi seorang pendeta membakar Al-Quran. Ini yang terjadi setelahnya. Seorang pendeta bernama Terry Jones dan dua temannya yang bernama Danny Allen dan Bob Holt membakar Al-Quran dengan tujuan sebagai aksi damai. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan Al-Quran yaitu memberi petunjuk bagi siapapun yang terserat dan mulai kehilangan arah hidupnya. Hal ini adalah bukti dan janji Allah sebagaimana dalam firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Sebagai pedoman bagi umat Islam, sangat rugi bila Al-Quran diabaikan atau bahkan mendapat perlakuan yang tidak baik pada zaman sekarang. Sudah banyak orang yang menghina Al-Quran, bahkan sampai membakarnya. Al-Quran yang dibakar dilakukan oleh seorang pendeta sebagai aksi dari gereja Konstantin Karmas yang bernama Terry Jones dan dua rekannya bernama Danny Allen dan Bob Holt sebagai aksi damai. Kontroversi aksi damai tersebut rupanya dilatar belakangi oleh asumsi bahwa Al-Quran merupakan kitab yang berisi kebencian yang dibawa oleh nabi palsu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, aksi membakar Al-Quran tersebut merupakan ajang balas dendam atas serangan bom yang terjadi pada 11 September pada beberapa tahun silam. Rencana tersebut tidak terrealisasikan hingga kemudian pendeta Danny Allen dan Bob Holt membakar Al-Quran di belakang rumahnya. Tidak ada satu orang pun yang menghentikan aksi tersebut karena dua Bob Holt dan Danny Allen berdalih bahwa tindakannya adalah pesan dari Tuhan mereka. Anjuran mengimani kitab suci merupakan rukun iman yang ketiga, yaitu umat Islam wajib mengimani kitab-kitab suci selain Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Setelah melewati peristiwa membakar dan merobek Al-Quran, beberapa muslim di Yordania melihat ada seorang lelaki yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit parah. Hampir semua telapak tangannya menghitam, hangus, dan melepuh hingga mengeluarkan bau busuk. Dokter yang berada di The Hospital of University of Pennsylvania tersebut tidak melaporkan apapun selain penyakit aneh yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yaitu bakteri mematikan yang pernah menyebar di Eropa tahun 1346 sampai 1353. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga kita sebagai umat Islam semakin beriman kepada Allah SWT dan semakin rajin dalam membaca Al-Quran sebagai tuntunan hidup buat kita ke depannya dan sampai akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.